Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar, teman Pre2 dan juga sahabat budaya. Berjumpa kembali bersama saya Jihan Umar di Mutiara Pagi kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya seperti biasa bersama Umi Sida. Assalamualaikum Iya, Umi. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Umi keadaannya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jihan sehat. Alhamdulillah Ya, sehat. kita berharap pendengar setia di mana saja berada semuanya dalam keadaan sehat. Amin, ya. amin, Allahumma amin. Dan pendengar dan juga pemirsa, kali ini Umi Sida akan sama-sama bersama kita semua di Mutiara Pagi yang akan membahas mengenai peran keluarga sebagai penguatan utama dalam tumbuh kembang anak ya Umi ya. Betul sekali. Ini adalah salah satu topik yang cukup relate juga dengan kehidupan sehari-hari. Iya, betul deh. Jadi untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya atau menyimak gitu ya, bisa melalui YouTube channel RRI Manado untuk audio visualnya, atau di 97,7 Pro 2 FM, atau bisa juga di 94,5 dan 88,2 serta 88,6. Baik, sebelum kita mulai untuk tanya jawab, pastinya banyak sekali yang ingin Insyaallah, mudah-mudahan ikut serta gitu ya. Iya. Kita akan mendengarkan tausiah dari Umi Sida dulu. Umi dipersilahkan. Iya, baik, terima kasih Dek Jihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini Jumat perdana di bulan Sya'ban, Dek. Perjalanan akhir dari bulan Januari ya. Masya Allah, hari ini sudah kita sampai pada tanggal 4 Sya'ban. Artinya menunggu beberapa hari lagi ke depan kita sudah mulai masuk di gerbang Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan, keafiatan lahir batin dan juga kekuatan, sehingga persiapan fisik, mental, jasmani, rohani, iman terutama menuju ke bulan Ramadan. Dan insya Allah mudah-mudahan, tentunya kita berharap Dek, kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hari ini hari Jumat ya, hari yang sangat mulia dalam perjalanan setiap minggu, hari yang disunnahkan untuk membaca selawat. Siapa yang berselawat kepadaku dengan ikhlas dan penuh dengan cinta, maka insya Allah mudah-mudahan aku akan memberikan pahala berlipat ganda kepada orang yang berselawat. Banyak orang yang mengucapkan salawat tapi tidak ikhlas. Mungkin ada jentik-jentik ria ya. Tapi kita mudah-mudahan, tentunya kita berharap setiap orang yang berselawat itu karena dia cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Jihan, hari ini memang judulnya bagus ya, yaitu peran keluarga sebagai penguatan utama dalam tumbuh kembang anak. Kalau berbicara tentang keluarga itu tidak akan pernah habis-habisnya. Tidak akan pernah berhenti, apalagi persoalan anak, tumbuh kembang anak. Nah, anak ini tidak ada satu orang tua yang menginginkan begitu dia melahirkan anaknya langsung pakai baju merah putih. Pasti ada proses tumbuh kembangnya. Nah, tumbuh kembang ini itu membutuhkan peran kedua orang tuanya. Sekalipun katakanlah ayahnya jauh bekerja di salah satu kota besar, jauh posisinya, ibunya yang membesarkan. Tapi ada sentuhan jarak jauh, yaitu lewat handphone. Ya, mungkin Assalamualaikum adek. Si bayi memang tidak bisa berbicara. Tapi biasanya itu mah kasih dong handphonenya, biasa video call gitu kan. Ya, anaknya baru, subhanallah, anaknya cuma ketawa-ketawa, cuma bergerak-gerak. Si bayi itu cuma tidak tahu apa-apa. Tapi ayahnya sangat luar biasa. Tahu persis bahwa anaknya bisa mendengar suara ayahnya, bisa melihat video call. Nah, ayahnya tuh
luar biasa. Halo nak, ayah jauh nih. Halo, kamu sehat ya nak. Semua doa itu diucapkan karena dia tahu bahwa anaknya itu ada punya rasa, ada punya perasaan bahwa ini sang ayah yang kalau andai kata bisa mewakili ya. Nah, biasanya ibunya itu yang manja. Iya ya, baik-baik di sana ya, gitu kan. Sambil mengganti peran suaranya itu dirubah jadi suara anak, suara baby gitu. Iya ya, gitu kan. Iya ya, baik-baik di sana ya, bawa pulang uang banyak ya gitu ya. Buat susu dedek gitu. Ada candaan-candaan. Jadi kalau berbicara tentang soal anak, berbicara tentang keluarga itu tidak akan pernah berakhir. Maka oleh karena itu di tempat yang mulia ini, dalam siaran ini, sekedar ingin mengingatkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita di dalam surah At-Tahrim ayat 6, selalu dibawakan, selalu disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Masya Allah. Lanjutan ayat itu, waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu dari nas, manusia, dan batu, hijar. Masya Allah. Umi sering sampaikan begini, kalau dalam keluarga, ayah, ibu, atau dalam struktur keluarga kecil itu, seorang ayah dan ibu tidak menerima bahwa anaknya berkarakter berbeda, ini keliru dek. Jadi setiap anak itu berbeda karakter, setiap anak itu berbeda sifat, berbeda semuanya. Mau anaknya 10, mungkin yang sama cuma 2. Kembar siam pun pasti berbeda. Wajah identiknya sama, luar biasa, tidak bisa dibedakan. Umi itu salah satu yang paling susah membedakan kalau ketemu dengan orang yang kembar. Rana Rini misalnya, si Rana Umi panggil Rini, si Rini Umi panggil, susah banget. Tapi dari mereka mungkin kita menyapa dengan jiwa, dengan hati, dengan rasa. Sering Umi ini Rana. Oh iya, yang jelas insya Allah panggilan Umi ini baik dek, tidak ada ingin menjatuhkan atau tidak ada keinginan untuk memanggil kalian menjadi orang yang salah gitu. Nah, ada candaan, ada teguran, ada sapaan yang membuat anak itu bisa bangkit gitu. Jadi dari ayat At-Tahrim tadi dek, itu kita bisa mengukur. Yang pertama, rumah itu harus nyaman buat anak. Yang kedua, rumah itu tempat pulangnya anak. Yang ketiga, rumah itu tempat tumbuh kembangnya anak. Yang keempat, rumah itu rasa rindu anak itu harus kembali ke situ. Dan yang kelima, rumah itu ada panggilan anak yang lebih merdu. Ketika dia di depan pintu kadang belum memberikan salam, dia sudah teriak mama, gitu kan. Papa gitu. Kalau ada eyangnya, omanya ada, itu dari depan pintu. Apalagi kita sudah tahu, oh jam pulang nih, anak ini udah jam pulang. Ya katakanlah kalau memang belum ada mobil, dia pakai Grab. Tapi kalau pakai mobil kan pasti ketahuan tuh. Pasti ibunya tanya sopirnya sudah di mana gitu kan. Padahal setiap hari, ini yang harus diciptakan dalam rumah dek. Anak ketika jauh, ibunya merindukan. Ibu ketika jauh, anaknya merindukan. Tapi subhanallah Jihan, situasi kondisi sekarang ini sangat-sangat memprihatinkan. Ada anak yang ingin keluar, kalau tidak ditelepon ya udah enggak pulang gitu. Ini ada apa sebenarnya di rumah? Ada juga orang tua yang tidak pulang mungkin dari tempat satu ke tempat yang satunya lagi bersambung gitu. Mau dikatakan wanita karir, ya mungkin itu ya dalam tanda petik. Lah, wong harus pulang lah, karena ada rumah. Ada rumah, di rumah itu ada suami, di rumah itu ada anak, di rumah itu ada keluarga. Ada
bentuk struktur kecil yang perlu dibina, bukan dibinasakan. Ada titik kerinduan yang harus ada dalam jiwa, bukan dikembangkan titik keraguannya. Jadi kita itu, Umi pernah membaca begini, ada sebuah kalimat yang ditulis begini, seorang alim ulama menyampaikan bahwa hidup itu adalah perjalanan menuju kepada kematian. Nah, kalau ada kebijakan dari orang tua, si ibu menyampaikan kepada keluarganya atau ayahnya menyampaikan kepada keluarganya bahwa kehidupan ini adalah perjalanan menuju pulangnya kepada Allah. Ini pasti akan jadi bagus, Dek. Kenapa Umi sampaikan bahwa ini akan jadi bagus? Karena secara tidak langsung kita ingin mengajak anak-anak itu untuk membentuk sebuah kerinduan menuju kepada Allah. Salatnya mungkin hujan tidak bisa ke masjid, bisa berjamaah di rumah. Makan apa adanya tapi mensyukuri, kenikmatan itu terasa. Tegur sapanya ada. Ketika anak ke sekolah, ibunya gelisah kok bisa ke sekolah. Nanti lama ya, pulangnya jam berapa nak? Anaknya nanya, kenapa mah kok nanya-nanya terus? Mama rindu. Itu bahasa kalimat yang jarang diucapkan. Dan kebalikan dari itu, ketika anak sekolah ya udah ke sekolah, ya udah dadah gitu. Udah seakan-akan pengen lepas dan tidak ada rasa kerinduan itu. Nah, kembali lagi Jihan bahwa kita harus mampu menciptakan rumah itu adalah rumah yang nyaman buat keluarga kita, terutama buat anak-anak kita. Baik, mungkin ini openingnya ya, mudah-mudahan kita bisa kembangkan dan kita sambil menunggu juga dialog dari luar, mungkin ada via telepon, via WhatsApp dan lain sebagainya untuk sementara. Terima kasih. Baik, Masya Allah, itu dia tadi ya dari Umi sendiri. Banyak hal yang aku notice gitu ya Umi, salah satunya intinya adalah yang Umi bilang ada beberapa poin gitu ya yang bikin rumah itu terasa hidup. Betul sekali. Betul. Dan hal yang paling penting adalah rumah itu adalah sekolah pertama untuk anaknya. Gitu. Betul sekali. Nah, sebagai seorang muslim gitu ya Umi ya, sebagai orang tua nih, entah itu yang sudah menjadi orang tua atau bahkan yang akan menjadi orang tua. Bagaimana nih Umi? Apakah ada cara-cara dalam Islam yang mendidiknya tuh seperti ini loh gitu. Betul sekali. Nah, ini bagus nih. Nah, inilah arah pembicaraan kita, peran keluarga sebagai penguatan utama untuk tumbuh kembang anak. Tentunya dalam Islam pasti. Bahkan sejak anak dalam kandungan itu kita menyapa dengan kalimat-kalimat baik. Ada 5 kalimat yang sering Umi sampaikan ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat yang kita cinta dan kita rindu untuk menyapa janin di dalam kandungan kita. Dan mungkin kita terima telepon dulu Jihan ya. Oke, sepertinya ada telepon masuk. Iya. Kita langsung saja menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nona Jihan bersama Ustadz Wahmid. Oke, baik. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Feni yang di Kombos. Ibu Feni di Kombos. Baik, ke pertanyaannya Ibu. Begini Ustadz, saya juga menjadi muslimah sudah lama. Tapi di acara-acara di RRI kita program mulai dari Pro 1, Pro 2, bahkan pernah aktif juga di Pro 3 Jakarta. Namun karena teleponnya nggak sambung menyambung, kan kita selalu kadang mau isi ulang DP nomor, bahkan kita ke anak-anak yang Oke. Karena mayoritas saya tidak melihat hampir 12 menjelang 13 tahun ke depan. Tapi bagi keluarga itu number one. Karena tanpa keluarga, saya juga rindu seperti anak-anak menjadi muslimah yang baik, bahkan mau naik haji. Bahkan kita bebesan pernah umroh ke tanah suci. Baik Ibu, ke pertanyaannya dulu Ibu. Ya, begini.
kita mau minta tolong Pak Ustadz, kalau membina keluarga yang baik, bahkan menjadi fokus ke agama itu, ke depan sebagai kepala rumah tangga, dia harus mencintai istri karena tiang doa khusus itu bagi istri dalam keluarga. Baik. Ya, baik. Kadang-kadang kata suami, lo mana pandai. Kita kepala rumah tangga ini dia mau curhat karena terjadi Pak kita kehidupan. Baik, Ibu. Baik, Ibu, dipahami. Itu Jo Ustazah Iya, kedepannya baik, Ibu. surat Al-Baqarah itu number 1 bagi Baik, keluarga. Karena terima kita kasih. yang buyut mayoritas muslim. Itu terima Siap. kasih. Iya, terima kasih Terima Ibu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk ke pertanyaan yang pertama juga ya Umi ya. Ternyata Iya. bukan hanya yang belajar, bukan hanya orang tua, Iya. tapi juga peran suami dan juga peran Betul istri masing-masing sekali. nih Umi. Iya. Terima kasih ya Ibu. Dari Kombos Iya, tadi. dari Kombos. Iya, memang benar Ibu. Ini sepertinya ibunya ini cerdas ya. Ibu yang semua lini bisa diaktifkan karena beliau menganggap bahwa Pro 1, Pro 2, Pro 3 bahkan Pro 4 itu beliau ikuti. Ini luar biasa ini. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin menyampaikan bahwa struktur keluarga itu berarti sudah berbicara tentang hak dan kewajiban suami, berbicara tentang hak dan kewajiban istri, berbicara tentang hak dan kewajiban anak. Nah, kalau kita membahas tentang hak dan kewajiban tentunya banyak sekali. Nah, kita melihat struktur secara umum. Tata letak suami tentunya sebagai kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tiap-tiap laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Berarti kedudukan suami itu dia harus mengayomi. Di bawahnya siapa? An-nisa, perempuan. Perempuan itu siapa? Istrinya. Nah, yang berikutnya dalam struktur keluarga terlepas dari dia sebagai suami, terlepas dari dia sebagai istri, mereka berdua ini adalah seorang ayah dan ibu bagi anak. Gitu. Ayah dan ibu bagi anak. Kita melihat ada persepsi ada dua ya. Ada dua. Ada yang nikah lama tapi tidak dikaruniai anak. Nah, ada keinginan untuk bagaimana caranya supaya dia mendapatkan anak. Nah, oleh karena itu kembali lagi ke apa yang dimaksud dengan pertanyaan Ibu tadi yang dikombos bahwa tanggung jawab seorang suami kalaupun anak-anaknya sudah besar, kalaupun istrinya adalah seorang pekerja, mendatangkan uang dan lain sebagainya, tanggung jawab sebagai seorang suami tetap tidak bisa terlepas. Betul. Hingga masuk ke dalam liang lahat. Nah, keinginan kita adalah banyak keluarga yang menginginkan, termasuk kita nanti insya Allah Jihan juga. Amin. Insya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sehingga dalam sebuah proses pernikahan itu yang diinginkan itu. Mudah-mudahan dikaruniai keluarga, anak-anak keturunan yang soleh dan soleha, semua orang mengaminkan. Satu orang yang berdoa, semua orang mengaminkan. Dan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang seperti itu Ibu. Ini sepertinya ada telepon masuk lagi nih Umi. Oh iya, masuk. Kita langsung ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Fatimah di Sumompo. Ibu Masya Allah, Fatimah Ibu luar biasa, Fatimah. ini rutin ini Ibu teleponnya. Fatimah langsung ke pertanyaannya. Umi ingin bertanya, Umi. Iya, silakan. Mengapa Umi ada hadis yang menyatakan surga itu berada di bawah telapak kaki ibu? Baik. Minta penjelasannya Umi. Baik, dengan terima hadis kasih. tersebut. Iya, Masya terima kasih Bu Allah. Fatimah. Masya Allah. Terima kasih. Iya, amin, amin. Iya, Oke, baik. kalau sudah berbicara menyentuh dengan soal ibu soal jannah ini kayaknya mau mewek ya, mau Iya. nangis ya. Kenapa? Oke. Karena ada ketakutan kita kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, tentunya kita meminta ya. Meminta supaya kita dapatkan syurga itu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa Rasulullah menyampaikan ini? Karena yang pertama ada alam rahim.
Kita tinggal di kandungan seorang ibu itu bukan sehari, bukan 1 bulan, tapi 9 bulan. Berat, susah, tidur susah, tidak seenaknya seperti kita tidak ada beban. Masya Allah, perjalanan itu di bawah. Ada perempuan yang anaknya lebih daripada 10. Tapi dia menikmati, berarti kedekatan dia, keyakinan dia kepada Allah Ta'ala itu sangat luar biasa. Tentang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban di luar daripada batas kemampuan hambanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari seorang ibu, dia tidak hanya cukup mengandung, tapi melahirkan. Lalu kemudian menyusui, lalu kemudian menyapinya sampai 2 tahun. Selama menyusui itu ada ibu yang air susunya bagus, ada yang tidak bagus. Dia berupaya supaya anaknya tidak haus. Aduh, Masya Allah. Perjalanan ini sulit. Perjalanan ini tidak boleh terlepas dari doa. Perjalanan ini tidak boleh terlepas daripada kekuatan. Perjalanan ini tidak boleh terlepas daripada keyakinan. Kita berjalan dengan apa yang kita punya, Ibu Fatimah. Oleh karena itu dari semua penglihatan itu, maka Rasulullah katakan al-jannatu tahta aqdabil ummahat. Tidak hanya berhenti di situ. Tapi ibu, dari doa ibu, ayah ibu, Allah akan memberikan ridha. Dari doa ayah ibu, ketika dia marah, ketika dia ingin mengucapkan untuk sebuah kecelakaan buat anaknya, itu pasti terjadi. Ridha Allah fi ridha walidai, suhtullah fi suhtul walidai. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Cium tangan mereka. Perbiasakan cium tangan mereka, minta ridha kepada mereka. Jangan berpikir kita sudah dewasa. Oh, ini tidak pantas lagi. Tidak usah engkau memeluknya. Cium tangannya saja. Jidatmu, ubun-ubunmu akan dicium oleh kedua orang tuamu. Nah, ini yang butuh sentuhan. Maka subhanallah, kenapa harus dibawa telapak kaki ibu? Karena banyak. Dari mulai mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, bahkan sampai dengan ikhlas melepaskan anak putrinya di Pinang. Ingin masih membesarkan, tapi sudah dia laporkan bahwa calon suaminya sudah ingin mengangkat, membawa dia untuk berpindah rumah. Terima kasih Bu Fatimah. Masya Allah, ridho Allah ada di ridho orang tua ya Umi. Betul ya sekali. Dan kalau misalnya tadi menurut Bu Fatimah, kenapa surga di telapak kaki ibu? Karena memang ibulah yang mengandung, membesarkan gitu ya, apalagi tanpa pamrih gitu ya Umi ya. Betul sekali. Masya Tidak ada Allah. ibu yang ingin meminta balasan. Betul. Bayar air susu ibu selama 2 tahun. Betul. Ya, sepertinya masih ada telepon masuk. Untuk pendengar yang ingin ikut bergabung, bisa ikut bergabung di line telepon atau SMS bisa di 082195835080 atau di YouTube channel bisa di kolom komentarnya. Umi, di sini ada yang bertanya nih Umi. Iya. Assalamualaikum Umi, saya mau tanya, kalau setiap hari kita marah sama anak, apa imbasnya? Nah, ini yang sangat ditakutkan. Sehingga kalau kita konekkan dengan peran keluarga sebagai penguatan utama di dalam tumbuh kembang anak, pengantar tadi Umi sudah sampaikan, jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman buat anak. Jangan sampai anak itu lari hanya karena suasana dalam rumahnya. Ayah ibu itu adalah guru buat anak-anaknya. Ayah ibunya itu adalah cinta pertama untuk anak-anaknya. Memberikan kasih sayangnya tanpa pamrih. Ayah ibu itu adalah orang yang diamanatkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, kalau setiap hari diisi dengan amarah, setiap hari diisi dengan cacian, setiap hari diisi dengan hinaan, maka tumbuh kembang anak ini pasti lebih dahsyat daripada apa yang kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi mungkin ingin Umi sampaikan bahwa Umi juga alhamdulillah Jihan
bersama Komunitas Ibu Cerdas Indonesia dan juga Pokja Majelis Ta'lim Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, kami itu rutin memberikan pembinaan kepada lapas anak yang ada di Tomohon. Nah, pendekatan-pendekatan kepada mereka itu sungguh luar biasa sedih. Kenapa? Karena mereka seperti ingin pulang, ingin kembali kepada ayah ibunya. Cara duduk mereka, cara nunduk mereka, cara tatapan mereka, itu kalau boleh mereka menyampaikan, Umi, orang mau pulang. Dari tatapan mata mereka itu mereka pengen menyampaikan bahwa Umi, saya ingin pulang dan minta maaf kepada ayah ibu saya. Oleh karena itu, kepada ibu yang bertanya, kalau hari-hari untuk marah, berarti hari-hari juga kita berteman dengan syaitan. Karena amarah itu datang dari syaitan. Amarah itu datang daripada bujuk rayuannya iblis. Nah, iblis ini adalah yang membenci tentang kebaikan. Membenci tentang apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu iblis ada pada posisi kita melakukan sesuatu yang mungkar. Oleh karena itu, maaf sekali lagi, kalau hidupnya hanya diisi setiap hari marah kepada anak, imbasnya kenapa? Imbasnya kemana? Satu, maaf, dalam tanda petik, banyak anak yang mengatakan, kenapa kamu melakukan itu? Karena mama, papa terlalu kejam. Akhirnya, maaf, ada anak yang tega membunuh orang tuanya. Ada anak yang biasa-biasa saja ketika melukai ayah ibunya. Ada anak yang merasa puas setelah melihat ayah ibunya terpapar, tergeletak dengan darah, bersimbah darah. Dia merasa biasa-biasa saja. Dan dia merasa bahwa alhamdulillah semua yang ada di dalam hati saya sudah terbayarkan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi imbasnya ke situ. Kalau dia tidak melampiaskan kepada orang tuanya, maka dia akan mencari sasaran yang lain. Katakanlah ketika dia di SD, dia akan membabi buta dengan anak-anak teman yang di kelasnya. Dia pukul anak orang, dia rampas permainan anak temannya, dia minta makanan misalnya, dia tidak dikasih, dia bisa buang dan lain-lain. Ada sikap-sikap negatif yang nanti dia akan praktekkan. Imbasnya banyak, Bu. Lalu kemudian tingkatan SMP, dia sudah mulai mengenal masa-masa pubertas. Kegelisahan itu ada. Ada nekat, rasa nekat untuk melakukan hal-hal negatif. Yang penting di dalam dirinya itu ada rasa puas. Na'udzubillah min dzalik. Sampai terbawa pada SMA. Jadi ibu yang terhormat, jangan setiap hari kita butuh ego, kita butuh emosi, tapi kita tempatkan pada tempatnya. Ya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Ini masih nyambung sama pertanyaan Ibu tadi. Tadi kan marah-marah setiap hari imbasnya apa? Marah-marah setiap hari kan akhirnya jadi pola pola kegiatan ya Umi ya. Pola emosi yang ada di rumah setiap hari. Nah, kalau misalnya pertanyaannya sebenarnya apa sih hal-hal yang sebenarnya sederhana nih Umi dalam Islam, tapi itu yang tidak kita sadari ternyata mempengaruhi pertumbuhan kembang anak selain marah-marah nih Umi. Iya, betul itu. Betul. Jadi begini, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Kalau kita Islam itu kan sudah ada ruang tertentu. Tiap-tiap anak lahir itu dalam keadaan fitrah. Itu harus dipahami. Dalam keadaan fitrah. Selanjutnya tergantung kepada kedua orang tuanya yang akan memberikan noda warna kepada lembaran kehidupan anak. Mau dihitamkan, mau diputihkan, mau dikasih kuning, kasih merah, itu kembali kepada orang tua. Itu aturan. Itu aturan. Yang kedua, anak itu amanah. Anak itu amanah. Banyak orang mohon maaf, sekedar berkomunikasi. Banyak orang yang berkeluarga tapi belum diberikan keturunan oleh Allah.
Dan mereka begitu luar biasa merindukan anak-anak keturunan mereka. Sampai ada yang mengadopsi anak, ada ponakannya yang dirawat, itu luar biasa. Tapi ada orang tua yang sudah diberikan amanah oleh Allah, tapi disia-siakan. Maka disinilah kita dibutuhkan untuk berpikir. Salah asuh, salah pembawaan, salah bertutur kata, imbasnya sangat besar kepada tumbuh kembang anak, Jihan. Betul. Ini sangat luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sekali lagi, ciptakan rumah menjadi tempat yang nyaman. Jangan sebaliknya. Baik. Dan di rumah harus ada kata dan kalimat yang indah. Tidak boleh kita berkata-kata sesuatu yang membuat anak-anak kita menjadi dendam, menjadi resah. Dia lebih nyaman di luar daripada rumahnya. Ini sedih. Kita sedih. Oke. Iya. Kalau misalnya nih Umi, banyak mungkin yang sedang menonton gitu kan, jadi terbuka nih pikirannya, oh mungkin yang dilakukan salah. Tapi ada nggak sih sebenarnya dalam Islam itu tolak ukur keberhasilan atau tolak ukur sudah melakukan yang benar nih sebagai orang tua untuk perannya untuk pertumbuh kembangan anak nih Umi? Iya, betul sekali. Sebenarnya perjalanan itu tidak boleh ada kata titik. Oke. Umi selalu sampaikan, ketika engkau melakukan sesuatu, kamu sudah berhasil, jangan tempatkan itu bahwa itu sudah berhasil dan pasang titik, tanda titik. Berarti kita seakan-akan sudah puas dan berhenti di sini. Enggak. Contoh, seorang perenang, dia akan berusaha baik dalam lomba maupun dalam action dia setiap hari. Ketika mencapai titik finish, apa yang dia lakukan? Pasti dia bertolak balik lagi kembali kepada titik startnya. Betul. Nah, kalau rasa itu kita bawa dalam kehidupan kita, maka itu ada semangat untuk menciptakan apa lagi. Kalau koma yang kita pasang, sama seperti membawa keluarga. Jadi dalam pemikiran kita, anak saya sudah berhasil nih, sudah jadi guru, sudah jadi pegawai, sudah jadi dokter. Apakah sudah berhenti di situ? Enggak boleh. Masih ada lagi tahapan berikutnya. Apalagi ketika dia sudah berusaha untuk menjadi seorang pegawai negeri, menjadi seorang dokter, apa yang dia lakukan? Apa orang tua yang lakukan? Memberikan tetap nasihat itu tidak akan pernah berakhir. Terus menerus. Menjadi seorang dokter harus amanah. Melihat posisi penyakit seperti apa, jangan sampai orang mah dibilang usus buntu gitu kan. Ini kalimat-kalimat yang memberikan muatan positif kepada mereka. Jadi tidak ada kata berhenti. Kamu harus amanah, menjadi seorang ini harus amanah, karena amanah itu pilihan Allah. Orang yang amanah itu disayang Allah, orang yang amanah itu banyak ujian. Jadi tahapan-tahapan itu sudah harus kita perkenalkan kepada anak. Ketika nanti kamu akan berada di tempat kerja, di ruangan itu tidak semua orang bisa menyukai apa yang kamu sampaikan. Pasti ada satu orang yang diutus oleh Allah untuk membenci kamu. Kamu harus menjadi tenang, kamu harus menjadi seorang pencinta, kamu harus menjadi seorang penyayang. Jadi tahapan itu harus terus. Apa yang kita sampaikan, Jihan, ketika dia berada di tempat yang apa yang kita andaikan, dia tidak gugup, dia tidak akan brutal. Kenapa? Karena pesan-pesan itu sudah ada. Di mana? Siapa yang menyampaikan? Ibu dan ayahnya yang menyampaikan pertama sekali di dalam keluarga. Jadi dia tumbuh kembangnya itu mengikuti tahapan anak tangga, tapi dengan nilai-nilai positif, dengan nilai-nilai agama. Maka yang dipesankan kepada mereka, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, ingat Allah dan kembali kepada Allah. Masya Allah. Dari tadi kita ngomong mengenai pencegahan ya Umi ya. Iya, betul. Semisal nih Umi, in case-nya sudah terjadi. Tadi kan Umi Iya, sempat betul, bilang betul ada sekali. beberapa yang ada di lapas remaja Iya, gitu betul, kan. betul. Nah itu dari point of view dari anak ke orang tua yang mau juga mau pulang, mau Iya, minta maaf. Masya Allah. Tapi bagaimana peran orang tua atau bagaimana sikap orang tua yang seharusnya diberikan kepada anak yang terlanjur sudah melakukan kesalahan atau melakukan Iya. hal-hal buruk nih Umi? Betul. Langkah pertama itu membandingkan
di mana dia punya titik ketenangan dan di mana titik keresahannya. Yang kedua, jangan mengulang lagi apa yang anak lakukan dengan kalimat itu tuh. Rasakan berapa tahun kamu di penjara, makan tidak bebas, ini tidak bebas itu. Sudah kamu rasakan. Makanya jangan lagi ke situ. Artinya tujuan kita baik, tapi cara menyampaikan itu harus berbeda. Kita poles kalimat itu menjadi kalimat cinta dan kasih sayang kepada anak. Ya nak, alhamdulillah mama rindu sekali. Alhamdulillah kamu sudah kembali. Mama rindu sekali. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi sebuah pembelajaran dan mama yakin ini adalah start pertama, kamu adalah orang sabar, kamu adalah orang baik. Kalau kamu sudah terima ujian yang seperti ini, Allah akan memberikan pergantian ujian itu dengan sebuah kebahagiaan. Kita ganti kalimatnya. Kita ganti kalimatnya. Supaya anak tidak lagi cenderung untuk ketika dia pulang mungkin ya mau tidak mau. Pasti ada temannya, itu tuh mantan narapidana tuh. Nah bagaimana kita orang tua harus membendung kesabarannya. Karena kalau tidak ada pendekatan yang baik kepada anak, ini pasti akan terjadi lagi yang kedua kali. Nah, itu yang tadi Umi sampaikan. Kita butuh egoistis, kita butuh emosional, tapi harus yang positif. Kita memiliki ego harus dong. Tapi ego itu ada dua jalannya. Ada ego yang berpositif, ada ego yang negatif. Kalau ego yang negatif itu yang tidak mau ditegur, ya kan? Memang dia akulah gitu dalam tanda petik. Oh saya kok, latar belakang orang tuanya dijadikan sebagai label untuk dia bertindak. Mungkin wajah yang cantik, wajah yang ganteng dijadikan sebagai itu momen yang paling bagus. Handphone yang mahal dan lain sebagainya. Itu dia jadikan sebagai tempat atau alasan yang luar biasa untuk mengangkat dirinya menjadi tinggi. Padahal ini kan sebenarnya tinggi, awas, hati-hati, ketinggian itu bahaya. Karena kalau jatuh itu memang sangat rendah sekali, titik rendah. Jadi menghindari kalimat-kalimat yang membuat anak ini menjadi down kembali. Akhirnya kalau ini disampaikan orang di luar rumah kita menyampaikan dia mantan narapidana dan lain sebagainya, maka hati-hati. Boleh jadi kalau kita tidak ada kalimat-kalimat yang cinta dan kasih sayang menyuruh anak itu untuk menjadi sabar, lalu kemudian tidak usah perhatikan itu, tidak usah didengar, tidak kan biasanya ada motivasi dalam keluarga. Setidaknya ibunya dirangkul dengan cinta dan kasih sayang, maka apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, hinaan dan lain sebagainya, itu dianggap itu mah biasa-biasa saja, karena dia akan akui bahwa iya emang sih saya dari sana. Tapi untuk apa saya mau membalas? Untuk apa saya menanggap? Itu maksud saya. Jadi seperti itu Jihan. Jadi memberikan kekuatan gitu ya. Membangun kembali kepercayaan diri anak. Betul. Sehingga dia ya pastilah 1 bulan katakanlah dia akan berdiam diri di rumah. Ibunya jangan arogan. Keluar sana, ya kan? Mengusir anak, ayo pergaulan sana, bergaul sana. Jangan di rumah terus mau bikin apa, mau jadi apa kamu. Ini langkah pertama anak menjadi jahat, anak menjadi macam-macam di luar sana. Nauzubillah min dzalik. Satu pertanyaan terakhir nih Umi ya, mengingat waktu juga. Iya, aduh tidak terasa. Iya betul banget, karena memang topik ini tuh adalah topik yang terus-terusan kita pelajari gitu ya, betul. Entah itu dari anak atau bahkan peran orang tuanya sendiri, Sangat. Suami bahkan istri nih Umi. Betul, Nah ada nggak sih yang pengen Umi sampaikan untuk orang tua di luar sana agar tidak salah mengambil langkah atau bahkan akhirnya menjadikan anak itu jadi belok nih jalannya nih, betul. karena kan sekali lagi yang kita tahu adalah peran keluarga adalah sekolah pertama untuk anak nih Umi. Betul. Masya Allah, yang pertama buat kita semuanya, terutama untuk Umi juga ya, ciptakan suasana rumah menjadi nyaman buat anak. Dalam konsep Islam disebutkan baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Kalau rasa ini sudah ada pada setiap diri anak, subhanallah, ibu, ayah tinggal akan menikmati apa yang sudah kita tanamkan kepada anak. Yang kedua, dekatkan anak dengan Allah. Terus memberikan support kepada anak
bahwa kamu butuh Allah. Harus. Dan yang ketiga, berikan kepada mereka suasana rumah adalah madrasah pertama, sekolah pertama buat anak-anak. Meja makan adalah media yang paling penting untuk berkomunikasi dengan mereka. Jangan sampai tinggalkan itu. Yang keempat, jika anak meminta sesuatu dan kita tidak menyanggupinya, kalimat itu ditata sehingga anak itu tidak merasa kecewa, anak itu tidak merasa tersinggung, dan dia keluar dari rumah itu dengan jiwanya yang tenang. Bahasa dari orang tua, doa dari orang tua yang akan menentukan masa depan anak. Kepada kita, ayah, ibu, terutama ibu, ganti amarah dengan cinta dan kasih sayang. Ketika ibu marah, cepat-cepatlah untuk menyampaikan kalimat istighfar. Dan ajarkan kepada anak bahwa dimanapun dia, Allah akan melihatnya, Allah akan mengawasinya, Allah akan menuntunnya. Sepanjang ada niat atau nawaitu yang baik di dalam dirinya, maka insya Allah, Allah pasti akan mengabulkannya. Kata Allah, Udu'uni astajib lakum. Minta kepadaku wahai hambaku, aku pasti akan mengabulkannya. Kita berdoa mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi sosok orang tua yang bisa menuntun masa depan, tumbuh kembang anaknya menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Iya, itu dia tadi ya. Sedikit banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang sebenarnya basic sih Umi. Cuman banyak orang tua bahkan suami atau istri yang salah gitu untuk menanggapinya. Cuman dari sini semoga bisa diluruskan, semoga banyak pelajaran juga yang diambil gitu ya, apalagi untuk para orang tua yang takut untuk salah jalan untuk mendidik anaknya. Iya, sebenarnya bukan salah ya Jihan ya. Tapi kadang kita itu bertemu dengan sebuah masalah itu kita langsung anak menjadi imbasnya. Oke. Jadi bukan salah sebenarnya, tapi keliru. Keliru menempatkan emosinya, keliru menempatkan amarahnya, keliru menempatkan segala hal yang sebenarnya tidak perlu. Jadi sering Umi sampaikan, marah di luar, batasnya itu di depan pintu rumah. Tidak boleh lagi masuk ke dalam. Karena yang di dalam itu adalah surga buat keluarga kita. Masya Allah. Iya, itu dia tadi peran keluarga sebagai penguat utama dalam tumbuh kembang anak. Iya. Ada kutipan yang Jihan ambil juga dari Iya, Umi, Masya di mana entah itu suami, entah itu istri atau bahkan anak gitu ya. Iya. Orang tua sendiri adalah tidak pernah berhenti untuk belajar. Betul. Tidak ada titiknya untuk belajar. Betul sekali. Mulai dari sabar, ikhlas, Iya. bagaimana menahan amarah gitu Betul ya. sekali. Karena kalau misalnya kita sudah mampu untuk belajar meredakan amarah, menurunkan ego, insya Allah rumah menjadi surga di Amin. dalamnya yang menyejukkan hati. Masya Allah. Dan itu dirindukan oleh semua anak. Semua anak, Betul. oleh keluarga, istri, bahkan suaminya ya Umi ya. Begini dek, bahagianya seorang ibu ketika melihat anaknya kembali ke rumah. Masya Allah. Dan dengan qadarullah, banyak ibu yang menangis karena anaknya tidak banyak kembali ke rumah. Semoga Masya ini jadi pengingat juga ya untuk saya sendiri rantau gitu Masya ya, Allah. atau teman-teman yang sedang berjuang di luar daerah yang jangan sampai lupa untuk pulang. Oke, Masya sekian Allah. dulu Umi. Terima kasih sekali lagi untuk Mutiara Pagi sayang. ini, sangat bermakna untuk Alhamdulillah. saya, untuk orang tua baru di luar sana Betul. mungkin. Dan nantinya kita akan berjumpa kembali di Mutiara Pagi Jumat minggu depan bersama Insya Umi Allah. Sida insyaallah. Amin. Jadi tetap dengarkan Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4. Nanti kalau misalnya ingin diputar ulang gitu ya, bisa di YouTube channel RRI Manado juga. Sekali lagi terima kasih Umi Terima kasih, sudah hadir di sayang. Mutiara Pagi kali ini. Alhamdulillah, iya. Pendengar, nantinya kita akan mengikuti segmen-segmen selanjutnya sesuai dengan programnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 Manado. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.